Keempat, kita akan lihat dua garis berpotongan tegak lurus, ya. Kalau tadi yang ketiga berpotongan tapi tidak tegak lurus. Kalau ini dua garis berpotongan tegak lurus, ya. Nah, untuk dua garis berpotongan tegak lurus ini dia harus memenuhi ketentuan bahwa koefisien arah atau slope-nya itu berkebalikan dan negatif, ya, berkebalikan dan negatif. Jadi misalnya M-nya ini adalah notasi apa namanya slope, ya, atau kemiringan, ya. Jadi tadi Bapak katakan M-nya itu berkebalikan dan negatif. Jadi misalnya kalau garis pertama, ya, garis pertama memiliki M, ya, maka garis keduanya berpotongan berkebalikan dan negatif. Jadi garis keduanya adalah min, ya, negatif dan berkebalikan seper M gini, ya. Nah, sehingga dengan ini bisa kita tuliskan berarti M1, ya, kali M2 itu sama dengan min 1, ya. Ini ingin menunjukkan bahwa slope atau kemiringan garis ini berkebalikan dan negatif, ya. Jadi untuk menguji maka kita harus uji M1-nya dan M2 itu hasilnya menjadi min 1, ya. Itu kalau ini terjadi maka kedua garis itu berpotongan tegak lurus. Kita akan lihat contohnya, ya. Jadi contohnya contoh, ya, garis pertama Y sama dengan 3X min 5, ya. Garis kedua min Y sama dengan min 1/3 X tambah 5, ya. Nah, ini pun, ya, kalau misalnya kita garis pertama kalau kita nyatakan dia M min M misalnya, ya, berarti dia seper M, ya. Jadi berkebalikan dan negatif, ya. Jadi kalau garis pertama min M berarti slope garis kedua berkebalikan, ya. Jadi dia positif dan seper M. Nah, kita akan lihat kedua garis ini. Dan untuk itu kita harus menggambar, ya. Jadi untuk menggambar garis pertama maka kita buat iterasinya dulu, ya, X, Y, ya. Kalau garis pertama, ini garis pertama, ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 5, ya. 3 kali 0, 0, min 5. 1, kalau dia 1 berarti min 2. Kalau dia 2, 2 kali 3, 6 kurang 5, 1, ya. Kemudian untuk garis kedua kalau kita substitusi X 0 maka Y-nya 5, ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 1/3 min 1/3 tambah 5 jadi berapa itu? 4
2/3 ya. Ya. Kalau X-nya 2 kali. Jadi kalau dia 2 berarti min 2/3, jadi 4/3 ya. Nah, kita tinggal gambar. Nah, kita tinggal gambar. Kalau di ini X ya. Garis pertama 0 min 5. Kira-kira 1 2 3 4 5 ya. Ya, karena dia min jadi ke bawah ya. 1 min 2. 1 min 2 jadi kira-kira di sini ya. 1 min 2. Kemudian 2, X-nya 2, Y1. X2, Y1. Ini 1 kira-kira gitu ya. Nah, ini kita tinggal tarik garis menghubungkan antara 05, 1 min 2 dan 2, 1. Ini 2. Ya. Kita tinggal menghubungkan. Nah, ini adalah garis pertama, Y sama dengan 3X kurang 5. Garis kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 5. Y-nya 5, dia ke atas ya. 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini. Ini 0. Kemudian 1, dia kalau X-nya 1, Y-nya 4, 2/3. Jadi di bawah 5 berarti ya. Kira-kira di sini. Ya. Kemudian kalau dia 2, dia 4/3. Jadi di bawah lagi ya. Kira-kira begini. Kalau dia 2. Nah. Kalau dia 0, 5 ya di sini. Jadi 3 titik ini kita hubungkan saja. Begitu. Jadi ini perpotongan 2 garis ini kita lihat dia tegak lurus ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Dia tegak lurus. Jadi ini adalah garis kedua. Y sama dengan min 1/3 X tambah 5. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, ini kan ditarik ke bawah ke sini. Di sini berapa ini? Memotong X di titik berapa? Garis yang kedua ini. Di sini berapa pertanyaannya? Mudah ya untuk menjawabnya. Berapa ini? Ada yang bisa jawab? Coba nanti cari ya. Kalau dipotong di sini, berarti ini kan tidak ada nilai Y-nya ya. Jadi 0 sama dengan min 1/3 X tambah 5 ya. Jadi 1/3 X sama dengan 5. Kalau kita kali 3, X sama dengan 15. Jadi titik ini adalah 15 ya. Begitu. Ya, mengapa 15? Karena pada saat titik ini berarti Y-nya nggak ada kan? Cuma adanya X. Nah, untuk itu karena dia merupakan garis kedua, substitusi Y sama dengan 0 sama dengan min 1/3 X tambah 5. Pindah ke ruas kiri. 1/3 X sama dengan 5 kali 3 supaya tinggal X ya. Kali 3 juga ini berarti X sama dengan 15. Gitu ya. Nah, contoh yang terakhir, Bapak ambil lagi satu contoh untuk 2 garis perpotongan ini. Contoh terakhir, contoh ya, gambar grafik ya, dari garis pertama Y sama dengan 3/2 X
kurang 6. Dan garis kedua Y sama dengan min 2/3 X ya, tambah 7 ya. Nah, dengan melihat kedua garis ini, maka kita bisa mengatakan dua garis ini berpotongan tegak lurus karena dia memenuhi ketentuan M ya, negatif dan berkebalikan ya. Jadi 1 3/2, jadi M1 3/2, M2 adalah min 2/3 ya. Tadi sudah kita katakan, Bapak katakan M1 kali M2 itu min 1. Sekarang kita uji ya, apakah M1 kali M2 itu min 1. Jadi M1 adalah 3/2 kali min 2/3. Nah ini kan hasilnya 1, min 1 ya, karena tanda min. Jadi kedua garis ini berpotongan tegak lurus. Mari kita lihat di gambar ya. Garis pertama ya, kita buat iterasi ya, X, Y. Kalau dia 0 berarti min 6 ya. Kalau dia 1 ya, berarti 3/2 kurang 6. Ini kan 3/2 1/2 ya, 1/2 kurang 6 jadi min 4/2 ya. Kalau dia 2, X nya 2, 6/2 3 kurang 6 jadi kurang 3 ya. Untuk garis kedua ya, X, Y, kalau dia 0 garis kedua 7 ya. Kalau 1 berarti 2/3 kurang 7 jadi 6/3 ya. Kalau dia 2 berarti min 4/3 ya. Min 4/3 itu berarti 1/3 ya. Berarti 1/3 min 1/3 tambah 7 berarti min 5 ya, plus 5 ya. 5 ini kalau dia 2 kali 2 4/3 ya. 1/3 berarti 4 2/3, 5 2/3 ya. Oke. Nah, kita tinggal gambar Y, X. Yang pertama untuk garis pertama 0, kalau dia 0 ya, X nya 0, Y nya min 6 ya. Kira-kira sebutlah di sini min 6 ya. Kalau dia 1 terlalu kecil ya, kita taruh agak ke bawah, misalnya di sini. Kalau dia 1, Y nya 4,5 ya, kira-kira di sini 4,5 ya. Ini 1. Kalau dia 2, kira-kira di sini, dia min 3, kira-kira di sinilah ya. Jadi kita tinggal menghubungkan titik ini ya. Maka ini adalah Y sama dengan 3/2X kurang 6 ya. Kemudian garis yang kedua, kalau X nya 0, Y nya 7 ya, dia plus ke atas ya. 1 2 3 4 5 6, kira-kira sini 7 ya. Kalau dia 0 ya. Kalau dia 1, dia 6/3. Kalau ini 6 ya, kira-kira di atas sedikit ya. Nah, sini 6/3. Kalau dia 2 5 2/3, ini 6, kira-kira di sini ya. Ini 5 2/3
kita tinggal hubungkan antara 0,7 dengan kedua garis yang lainnya. Bisa ditarik, nah, ke bawah. Ini adalah Y sama dengan min 2/3 X tambah 7. Jadi kelihatan dia berpotongan dan tegak lurus, ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, berapa titik potongnya ini? Berapa titik potong, ya? Titik potong, potong kedua garis, ya. Sama dengan contoh nomor 3, titik potong kedua garis kita samakan saja garis pertama dengan garis kedua, ya. Kalau kita samakan garis pertama dengan garis kedua, maka kita akan peroleh hasil, ya. Jadi kalau Y1 sama dengan Y2, itu berarti 3/2X kurang 6 sama dengan min 2/3X tambah 7, ya. Kalau kita pindahkan X yang sisi sebelah kanan ke sebelah kiri, maka hasilnya menjadi 3/2X tambah 2/3X sama dengan 7 pindah ruas tambah 6. Jadi ini menjadi berapa? 3/2 ditambah 2/3. Kalau kita jadikan penyebut 6, berarti 9, ya. 6 bagi 2 kali 3 tambah 4, ya, sama dengan 13. Jadi 13X, ya. Jadi 13/6X sama dengan 13, ya. Bisa diikuti, ya. 13/6X sama dengan 13, ya. Jadi X sama dengan, kita lihat, ya, perlahan-lahan, X per 13/6, gitu. Jadi kalau per naik dia. Jadi X sama dengan 13 kali 6/13, gitu, ya. Jadi ini saling menyalakan, jadi X sama dengan 6, ya. Kalau X 6, Y-nya berarti berapa? Substitusi saja ke salah satu persamaan garis ini. Misalnya kita ambil yang persamaan garis kedua, ya. Y sama dengan min 2/3 tambah 7. Kita substitusi 6, 2/3 kali 6 tambah 7 sama dengan berapa? 12/3 tambah 7. Jadi 12/3 ini adalah min 4, ya, tambah 7. Jadi Y-nya sama dengan 3, ya. Jadi titik potongnya adalah 6,3, ya. Jadi titik potong ini 6,3. X-nya 6, ini 6, ya. Y-nya 3, ya. Sini 3. Gitu, ya, cara mencari titik potong. Nah, ini kuliah kelima sampai di sini. Tadi dari awal Bapak sudah menunjukkan bagaimana dua buah garis dia bisa sejajar, berempit, berpotongan dan tegak lurus, ya. Seperti biasa pada akhir kuliah ini Anda pelajari, nanti Bapak share tugas untuk kamu serahkan melalui Siap, ya, di e-learning. Jangan lupa masukkan tugas-tugas ini karena itu merupakan absensi, ya. Ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, absensi ini sangat penting bagi keseluruhan nilai karena komponen absensi adalah 20% dari nilai, ya.
Sekian malam ini, sampai ketemu. Terima kasih.